Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Rinal Channel. Nah, kali ini saya udah ada di kediaman Ustadz nih. Ustadz Khairullah nih. Ini temen-temen ya, temen deket saya juga nih. Nah, saya diundang nih ke sini nih, disodorin ginian nih lihatnya. Aduh. Nah, ini katanya ada yang mau ditanyain ini masalah sharepening ya. Saya nggak tahu nih yang ditanyain gimana nih. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Ya gimana Ustadz nih? Iya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Bang? Sehat juga Bang? Oh, alhamdulillah Iya, iya, sehat. iya, iya. Ini nggak ada kopinya nih. Pasti digodok dulu Bang. Wah iya, ntar Tenang kita aja, ntar ngopi. dianterin meternya Nah, Bang. tapi jangan ngopi mulu, kembung. Kan bilangnya kalau orang di chat tuh Ya. kopi bawa ngopi. Ya Iya. jangan ngopi mulu, kembung ya. Sekali-kali susu gitu. Siap, siap, siap. Nah, gimana? Oke, ini Bang. Saya bingung nih. Nah, Kan ada sharepening tuh, Hmm. kemudian ada honing, terus ada apa lagi, ada fancard dan segala macam. Hmm. Itu cara ngebedainnya gimana? nah, Kemudian cara makainya gimana? Hmm. Terus menentukan kualitas honing itu gimana Bang? ya. Iya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan standar ya. Banyak juga yang masuk chat ke saya tuh pada riweuh gitu ya. Nanyain honing. Jadi sebenarnya honing itu yang halus. Ini halus ya. Ini honing yang halus. Nah, ini honing yang kasar. Ini kalau bisa dilihat nih, kasar nih. Dari situ nggak kelihatan ya. Hmm. Ini kasar nih. Nah, ini yang fine cut. Fine cut itu semi kasar. Semi halus, bukan semi kasar, semi halus. Nah, ada lagi yang di koron. Ya, di koron yang gagangnya merah, itu sapphire cut. Sapphire cut itu lebih kasar sedikit dari fine cut. Hmm. Nah, nih ya. Ini semi halus, yang ini kasar. Fungsinya sebenarnya banyak yang ngomong gini, kok saya beli yang kasar tapi nggak tajam-tajam. Iya, 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 iya. Nah, kan udah saya bilang intinya sebenarnya pisau itu bisa tajam ketika di sharpen. Ini kan sharpen artinya kan mengasah. Sharpen artinya mengasah. Ini honing, beda. Jadi nanti jangan ditanyakan lagi apa bedanya honing dengan sharpening. Honing ini halus ya. Honing ini sebenarnya tujuannya untuk meluruskan mata. Sebenarnya meluruskan mata ketika dia udah tajam nih, Bang. Ini pisau nih. Matanya udah jadi gitu loh. Ya. Jadi nah, ini misalkan dari pabrikan nih, kalau dipakai yang halus sebenarnya bisa, cuman ya kudu capek lah gitu ya. Kudu capek karena di aslinya pabrikan di greges. Oh gitu. Ini kan halus nih. Jadi mesti ekstra setiap hari tuh harus diginiin. Tapi kalau yang saya bilang, kalau dari pabrikan biasanya pakainya yang fine cut atau yang kasar. Yang kasar tapi jangan yang terlalu kasar. Kalau misalkan Anda giniin kasar banget, Anda bisa pakai itu apa? Amplas. Tapi jangan terlalu halus banget. Kalau misalkan mau dihoningin begini, mau dialusin sebenarnya bisa. Oh gitu. Iya, cuman ya terserah sih. Di amplas halus sampai habis itu nggak apa-apa Bang, yang kasar. Iya, sampai habis. Ini kan halus nih honingnya. Nah, ini kasar, bisa aja sih digosok aja pakai amplas tuh gini. Cuman nanti ketika dia panas, itu nanti akan berubah bajanya juga. Oh iya, iya. Gitu. Jadi ada yang juga nyoba dua amplas gini kan panas tuh. Iya. Nah, itu dia berubah nanti. Bajanya jadi kurang gitu karena panas Panasnya jadi itu. gini. Tapi kalau pelan-pelan sekedar untuk melicinkan aja sih sebenarnya. Kan kasar tadinya. Kalau kita kasih amplas, nah amplasnya bisa amplas 600. 600 giniin aja nih. Giniin. Iya, iya, iya. Ntar baru ke sini. Kalau kira-kira udah diginiin udah agak halus dikit baru ke sini. Nah, untuk mencobanya sebenarnya ngikutin mata bilah. Kalau matanya masih ada micro bevel ya dia harus lebih tinggi sedikit lah segini gitu. Iya. Tapi yang jelas jangan ada penekanan. Jadi bukan ngambang siapa sih namanya? Sekedar nempel kali Bang. Sekedar nempel. Jadi Iya. pelan-pelan gitu. Tapi ya kenanya matanya gitu. Tuh, terus aja. Nanti dia matanya ketajamannya akan mengikuti sharpen ini. Begitupun pakai ini, pakai yang fine cut. Nah, kalau saya sarankan kalau yang bagi Anda yang punya FDIC yang fine cut, ini jangan terlalu ditekan karena ini abrasif banget. Oh iya. Matanya bisa cepat habis karena dia abrasif. Ada yang murah, yang murahan juga ada, tapi kalau yang mahal dia abrasif. Giniin tuh bunyinya beda tuh.
pelan aja dia sebenarnya harus sering gitu. Jadi kalau udah bilang kok saya ngasah gini nggak dapat mungkin dia kurang bisa, terus dia kurang sering. Sebenarnya kalau setiap hari diginiin tiap hari, kalau lagi iseng gitu ya, giniin matanya, yang penting matanya bukan badannya ya. Kadang-kadang sampai dia ngerebah gini, badannya jadi nggak kena matanya. Tuh, gini. Ada juga yang nggak kena sininya. Ya memang agak susah untuk kena sininya karena ini kan rata tuh. Tuh, gitu. Jadi harus sering. Jadi kalau sering diginiin, itu ketajamannya udah beda. Kalau pakai FD, dia langsung tuh. Dia bisa berbalik juga tuh. Tuh, udah tajam. Nah, kalau pakai yang biasa standar, jadi dia harus sama. Matanya juga gitu, matanya. Kalau yang standar mungkin agak lama ya. Kalau ini cepet banget nih. Ini abrasif. Dia bisa ngegerus pisau tuh cepet banget. Tapi ya jangan ditekan, pelan aja, ngambang lah, bukan ngambang ya. Hanya sekedar kenanya gitu, matanya sekedar kenanya tuh. Pelan aja gini. Nah, gitu. Baru dijajal lagi gini. Ini tuh. Kalau nggak ke bulu, misalkan di bulu tuh udah dapat tuh. Gini udah dapat. Kalau misalkan dirasa kurang terus. Ini masih pabrikan ya, Bang? Masih pabrikan. Nah, kalau masih pabrikan pakai yang fine cut. Yang ya harga sih nggak ini ya. Harga nggak ngebohong deh gitu ya. Ya bukan sekali, memang harus sering juga. Sama ini juga kalau honing, Anda dari pabrikan kalau pakai honing yang halus setengah mati, Bang. Iya benar. Karena honing itu halus, dia harusnya di sininya sudah super tajam. Ya. Kalau di sini udah diasah, matanya udah bagus, udah di grade tinggi, pakai yang honing. Terus aja gini, nah sesuai dengan matanya tadi ya, pelan-pelan. Matanya ya, bukan badannya. Pelan aja, jangan diteken. Kalau bisa dia cuma hanya nempel gitu. Tapi jangan takut-takut gitu ke bawah. Tuh, gitu. Caranya menggunakannya begini, tuh. Ini hanya khusus yang pemula ya. Kan kalau di channel ini kan banyak juga yang udah senior nih ya. Ini nggak perlu ya buat yang senior ya. Ini yang untuk pemula ya, yang baru mau motong atau yang baru mau coba sharpening. Nah ini mumpung masih ada sebelum Idul Adha nih ya, belajar. Iya. Karena di lapangan ini senjatanya. Ini dua-duanya ini nggak bisa dipisahkan nih. Gimana kalau untuk golok? Untuk golok bisa seperti tadi. Kalau golok itu sudah diasah dengan halus, super tajam, grade tinggi, pakainya honing. Tapi kalau udah di grade tinggi, pakai yang kasar bisa. Nanti matanya akan ngikut kasar lagi. Tajam nggak tajam. Gitu, justru greges untuk yang ini nih, yang apa, reguler. Ini reguler ya, reguler cut. Ini yang standar. Mau apapun mereknya, standar ya. Sebenarnya cepat juga dia, tapi agak lama dibanding yang ini. Nih, kalau yang ini dia cepat. Cuman jangan bilang, Bang, kok saya begini baru 2 kali nggak tajam ya terus. Karena nggak mungkin instan juga gitu loh. Ini bukan langsung simsalabim langsung tajam. Semuanya tukang jagal, tukang daging. Dia kan terus tuh. Iya. Nah, itu dia sambil mengasah. Nah, rata-rata tukang daging itu tidak pakai yang kasar atau yang fine cut. Tapi mereka yang halus. Karena sudah jadi pisaunya ya. Karena pisaunya udah diasah dulu di batu. Nah, ini juga bisa diasah di batu dulu. Ya, dibasah di batu, di matanya di sampai grade tinggi, baru pakai honing. Harganya dari yang murah sampai yang mahal sebenarnya beda ya. Ya sebenarnya sama aja sih, tapi dari kemampuannya berbeda ya. Kemampuannya berbeda, semuanya nih berbeda gitu, Bang. Iya. Jadi sebenarnya intinya ini, Bang ya. Iya. Apapun pisaunya kalau ininya tepat penggunaannya, tajam semua, Bang ya. Iya, kebanyakan nanya kok saya nggak tajam gitu. Nah, berarti dia kurang ini aja tajam. Ini pabrikan ya. Saya bukan ngerekomendasiin FD, maksudnya ini FD yang bagus, tidak. Ngasahnya lebih mudah FD dibanding yang lain. Gitu. Kalau Don Carlos dia agak sedikit bisa karat. Don Carlos terus ngasahnya aduh keras. Tajamnya gimana? Tajamnya sebenarnya sama aja sih sama yang lain juga. Kayak Victorinox juga sama, biasanya mudahan inilah, mudahan yang FD. Kalau buat ke sini ya, ke honing. Nah, kalau honingnya pakai ini, ya sebentar lah. Nah, untuk maintain di lapangan, Bang, itu cuma gini aja.
Ini kita habis motong nih. Kita giniin lagi. Berapa kali kayak 5 kali sampai 10 kali giniin lagi. Jajal aja di bulu. Ini kalau enggak di sini. Kuku ya. Kalau dia udah nyangkut semua, itu udah bisa motong lagi. Simple sebenarnya. Kalau saran saya, kalau FD itu langsung bisa pakai ini. Tapi ya? Tapi kalau Don Carlos dia micro bevel di matanya terlalu tinggi. Jadi harus di flatten dulu. Harus di flatten. Kalau nggak kayak gitu susah untuk dapat di sininya. Karena micro bevelnya dia terlalu lebar. Kalau Don Carlos, kalau Victorinox hampir sama dengan FD gitu. Cuman kalau Anda nggak bisa ininya kurang tajam juga Victor. Nah, kalau FD yang kayak gini, dia ya gampang lah. Dicoba aja ya, dicoba. Jadi gimana kalau nggak dicoba ya susah. Ya kalau saya sih ya gampang gitu. Ini FD baru saya beli dari pabrik, saya asal pakai yang ini atau yang kasar gitu ya. Yang kasar nih. Kan orang bilang, "Bang, saya ya semua sesuai budget." Iya, Bang. Jadi jangan bilang lagi ini mahal ya. Jadi sesuai budget. Jadinya ampun orang yang bilang, "Wah, mahal banget, Bang." Saya bilang nabung ya. Setahun bisa nggak Bang nabung? Bisa, Bang. Oh, bisa banget. Kan orang tuh kadang-kadang ada, "Bang, ini saya buat masjid diskon lah 50%. Waduh. Saya bilang saya nggak tahu kalau ada calo juga. Iya. Ini ada 50%, saya nggak dapet apa-apa dong. Gitu. Ya kadang-kadang itu kadang dibuat pesantren Bang. Ya justru buat pesantren yang bagus. Yang bagus itu. Ya kalau buat ibadah ya kita tawar-menawar wajar lah. Ya paling ya dikasih free ongkir gitu kan. Ya kalau nggak ini jangan terlalu ada membandingkan ya susah lah kalau Anda sering membandingkan gitu. Ya intinya ini harus dicoba ya. Ini yang kasar ya, yang reguler. Ini yang fine cut. Fine cut itu semi halus, jadi jangan nanya lagi. Nah, ini honing. Honing ini halus ya. Ini disesuaikan dengan mata bilah yang sudah diasah gitu. Kalau misalkan dia masih dari pabrikan, nggak bakal dapet ini. Bisa dapet, cuman lama gitu. Jadi nanti Anda ntar stres gitu. Bisa juga, cuman Anda harus sering ya. Tiap hari harus begini, tapi harus ditekan kalau yang honing Bang, karena dia licin. Nah, karena dia licin, kecuali dia matanya udah jadi, matanya dia udah tajam, nah dia tinggal ngelurusin doang sebenarnya. Tapi kalau dia ditekan begini, dia sebenarnya ngasah juga Bang, karena setiap gesekan pasti ada yang kalah. Entah pisaunya kalah atau ininya yang kalah gitu. Karena kita tidak tahu ini HRC-nya berapa. Ini HRC-nya berapa dan ini HRC-nya berapa kita nggak tahu karena tidak ada, biarpun di sininya juga nih di ininya nih FD nggak ada nih HRC-nya, tapi kalau pabrik-pabrik terkenal biasanya 65 HRC-nya 65 dan pisau pabrikan biasanya cuma 55 HRC-nya, jauh beda 10 ya. Iya, makanya yang kemakan ininya. Iya, pisaunya yang kalah. Tapi kalau yang murah kita nggak tahu. Iya. Itu istilahnya bukan merek-merek brand yang terkenal gitu. Kita nggak tahu HRC-nya berapa. Rata-rata ya bisa ada 60, ada 63, tapi kalau pabrikan terkenal mereka sudah standarnya 65 HRC. Kalau misalkan Anda pakai baja pabrikan, pisau pabrikan nih. Pisau pabrikan kan kayak Vanadis 8 itu HRC-nya bisa 60. Tinggi banget. 60 bisa 60, 61, ada yang terakhir 62. Bisa nggak pakai ini? Bisa. Ini kan 65. Iya. Yang kalah ya pasti pisaunya. Gitu. Jadi ini sebenarnya bisa masuk mana ya, apalagi golok yang cuman per. Iya. Per kekerasannya itu rendah. Ya dibanding ini juga nih. Kalau pabrikan kan dia udah standar ya. Standar pabrikan dia udah diatur ya suhunya. Kekerasannya dibanding pisau tradisional, golok tradisional. Iya. HRC-nya kita nggak tahu juga. Itu paling lembek. Kena ginian, aduh, cepet banget habisnya. Kecuali pakai yang ini, yang honing. Kalau golok nih, misalkan pakai honing bisa. Nah, golok tuh biasanya udah diasah di batu ya, kan halus tuh. Halus. Biasa pakai ginian. Tapi bisa nggak pakai ginian? Oh, sangat bisa. Jadi nanti ketika udah matanya dihalusin, terus dikasih yang semi kasar atau yang kasar, si golok tadi akan ngikutin lagi kasar matanya. Bukan nggak tajam. Cuman Anda harus sering. Intinya harus sering. Paling gitu aja Bang. Oh iya.
Mantap dah bang, ya jadi jelas nih ya perbedaannya honing, fine cut, Ya. sharpening. Hah. Jadi kemudian bisa menyesuaikan nih Ya. dengan yang kita butuh, dengan golok atau pisau yang kita punya. Ya paling itu aja, ya dicoba aja ya, dicoba. Jadi ini harus honing ini perlu apa enggak, itu tergantung Anda. Ya. Kalau misalkan Anda senangnya di grade tinggi, Hmm. belinya honing. Tapi kalau Anda males untuk mengasah lagi di batu, mendingan pakai yang kasar. Ya. Ini namanya sharpening. Sharpening. Ini namanya juga sharpening, walaupun ini semi halus. Namanya sharpening. Kalau Anda males pakai ini aja, tinggal kosek aja tiap hari. Kosek nanti matanya akan ngikutin di sini. Itu pasti tajam. Ketika habis motong, pakai ginian. Dan ini adalah primadonanya sebenarnya. Iya. Biar ini Anda kasarnya beli 100 juta, kalau nggak ada ginian sama aja bohong. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Bukan apa, ini menjaga ketajaman, Bang. Ini di lapangan menjaga ketajaman. Jadi kalau ada, jangan nanya lagi, pisau ini bisa sampai berapa ekor sapi. Saya bingung gitu ya. Karena saya belum pernah nyoba sampai berapa ekor sapi itu tanpa di sharpen. Iya. Saya nggak mau untuk ngebunuh jajal-jajal gitu. Betul, betul bang. Iya, iya, iya. 1, 2, wah masih bagus. Kalau yang pas ketiganya ini sudah menurun, terus kita nggak bisa sekali tarik atau kita ngegodot, dosa kita. Iya, betul bang. Apalagi Ustadz nih, ngerti dia. Gitu, kita bukan Ustadz ya. Saya bukan Ustadz gitu. Saya cuma nanya praktisi ini doang ya. Nah ini kalau saya jajal sampai berapa ekor sapi, saya belum pernah gitu. Kan banyak tuh yang nanya, oh, ini Iya, Bang. kekuatannya sampai. Iya. Makanya saya bilang, untuk 1000 ekor sapi aja di Australia setiap hari motong itu pakai ini. Hanya pakai ini. 2. Habis dia motong nih 1, pakai ini udah. Selalu diulang. Selalu diulang gitu. Betul, betul. Ketajamannya udah tetap stabil gitu. Ini buat 1000 ekor sapi per hari atau 2000 ekor per hari, mereka tidak pernah mengeluh. Iya. Kalau misalkan Anda bilang, kok nggak tajam bang? Nah, ini kesalahan ininya atau kesalahan Anda nih, yang nggak bisa ngasahnya. Jadi pertanyaannya itu doang. Lah kalau saya lancar-lancar aja. Iya. Jadi saya beli ini bukan ngejerumusin orang gitu. Wah ini jelek, terus saya rekomendasiin di YouTube. Habis saya dibully ntar. Jadi nanti semua yang nonton ini kan seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Nah, untuk baja pabrikan kayak gini, FDIC atau merek-merek brand yang terkenal, itu sudah diuji. Jadi bukan saya yang berbohong, dan merek ini sudah tidak bisa dibohongi. Betul, betul. Kalau dia tidak bisa tajam, diasah oleh seorang profesional, bangkrut. Ini pasti tutup. Kenapa? Banyak dibully. Chef juga nggak mau. Oke ya, chef nggak mau pakai ini gitu. Tahu nggak bang chef yang terkenal tuh yang begini pakai garam. Oh iya, 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 iya. Nah, yang naburinnya pakai garam begini tuh, chef ya, nggak motong daging. Itu pakai apa dia pisaunya? Apa dia tuh bang? FDIC. Oh. Itu sekelas profesional ya. Banyak juga sih yang selain FDIC, cuman yang saya demen tuh yang kalau naburin garam tuh, ngambil garam ke daging. Iya. Unik kan gitu. Ternyata dia pisaunya FDIC gitu. Saya bukan promosi ya. Cuman emang saya lihat itu namanya chef siapa gitu ya. Itu terkenal yang pakai kacamata terus gondrong tuh. Mukanya kayak mafia ada jenggotnya gitu ya. Itu dia pakainya FDIC gitu. Sekelas itu. Dia untuk men-slice daging. Karena memang mungkin ya macam-macam sih orang ya. Beda-beda. Ada yang pakainya Victo, ada yang pakai ini, sekelas chef, ada yang pakainya Wustop. Ya di sini Wustop nggak begitu ada. Wustop itu sama juga Jerman ya. Cuman dia susah barangnya. Dia terkenal di luar. Oh iya. FDIC juga terkenal di luar. Kalau di Indonesia nggak ada tokonya FDIC. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di Victorinox masih ada, kayak di Swissa, ya di Lotte gitu masih ada. Cuman kalau FDIC nggak ada. Don Carlos juga nggak ada tokonya. Kebanyakan online, seller online. Kalau Victo ada. Tapi kalau ini nggak ada nih. Nggak ada. Jadi khusus. Nah gitu paling gitu aja bang ya. Oh iya. Ini kayaknya udah siang ya. Lumayan juga deh bang. Iya nih kita di balkon nih. Di lantai 4 nih, di lantai 4. Orang Bota bilang jelorong juga mata udah. Iya, udah saya udah keringetan nih. Karena kesiangan ya, harusnya pagi tadi gitu. Sambil ngopi, sambil ngerokok lah, ngambil ngopi gitu. Kopi kayaknya kopinya udah matang banget. Oh iya, udah. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Ini Ustadz Khairullah. Silakan dicoba untuk
sharpeningnya, dicoba ya. Kalau nggak dicoba Anda nggak bakal tahu. Rekomendasi saya mau yang murah mau yang mahal, asal Anda sesuai budget, terus dicoba setiap hari Bang. Mumpung ini masih ada waktu untuk Idul Adha ya. Jadi jangan ada nanya lagi kok nggak tajam. Berarti itu ada kesalahan dari human-nya. Human error. Human gitu, karena ini males ngulik. Oh iya. Oke, itu saja dari Rina Channel. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.